Halo, dan selamat datang Sobat Sejarah. Kalian tentu pernah mendengar soal G30 SPKI. Gerakan 30 September 1965 ini merupakan gerakan, tepatnya upaya kudeta yang diadakan oleh PKI, Partai Komunis Indonesia. Gerakan ini diadakan untuk menghancurkan Angkatan Darat, musuh politik terbesar PKI waktu itu. PKI menculik dan membunuh sejumlah tokoh terpenting dalam militer, dan hanya Nasution saja yang lolos. Itu pun karena pengorbanan ajudannya, Pierre Tendean, yang mengaku-ngaku sebagai Nasution sewaktu ditangkap. Namun, seperti yang kita ketahui sekarang, dengan segala upaya ini, PKI tetap gagal. Malah, ratusan ribu anggotanya, bahkan yang tidak terlibat pun, dibantai di bawah otoritas Soeharto atas nama Soekarno. 4 tahun pasca pembantaian ini, Times pun juga mempublikasikan bahwa terdapat 45 juta orang yang menganut komunisme di dunia ini yang terbagi di dalam 88 partai. Di Indonesia sendiri pun terdapat 17 juta yang sudah menyusup menjadi 5.000. Keterlibatan CIA di dalam G30 SPKI dan pembantaian sesudahnya bukan lagi merupakan hal yang rahasia, sebab sudah banyak buku yang membahasnya, terlebih setelah publikasi CIA akhir-akhir ini. Namun, segala bentuk keterlibatan itu sangatlah panjang dan rumit untuk dibahas di dalam video ini. Yang akan dibahas dalam video kali ini adalah persepsi dan pertimbangan yang ada di balik keterlibatan itu. Nah, hal ini cukup banyak didasari oleh sikap politik luar negeri Amerika Serikat pada masa itu, yang berlandaskan pada doktrin Truman. Doktrin ini pertama kali dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat, Harry Truman, pada 12 April 1947, sebagai bentuk usaha untuk mencegah kebangkitan komunisme pasca Perang Dunia Kedua. Waktu itu, Truman memberikan bantuan militer dan ekonomi yang sangat banyak kepada Turki dan Yunani, hingga 400 juta US dollar. Bantuan ini diberikan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Uni Soviet. Tindakan ini pun menjadi awal dari Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Marshall Plan dan NATO menjadi dua contoh kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang didasari oleh doktrin ini. Marshall Plan sendiri merupakan bantuan ekonomi sebesar 12 miliar US dollar yang diberikan Amerika Serikat kepada negara-negara Eropa yang terdampak Perang Dunia Kedua. Bantuan ini memiliki tujuan pembangunan, modernisasi, dan pencegahan penyebaran paham komunisme di negara yang terkait. Sementara itu, NATO atau North Atlantic Treaty Organization merupakan aliansi militer dari 29 negara di utara Amerika dan negara Eropa yang menjadi sekutu Amerika. Uni Soviet pun mengadakan sebuah aliansi tandingan yang bernama Pakta Warsawa, sebuah pakta persahabatan, kooperasi, dan pertahanan antara negara-negara sosialis. Nah, di dalam kondisi yang seperti ini, Amerika pun menjadi corong utama blok barat untuk mempropagandakan soal bahaya laten komunisme. Selain itu, krisis misil Kuba menjadi momen terdekat dengan pecahnya perang nuklir antara Soviet dan Amerika Serikat yang waktu itu di bawah Kennedy. Sehingga, selepas krisis yang sangat mencekam ini, konflik pun mulai bersifat lebih proksi atau tersembunyi dibanding sebelumnya. Dan kedua kubu ini pun cenderung untuk memperluas pengaruhnya dengan membidik negara-negara muda di Asia ketimbang berhadapan secara langsung satu sama lain. Nah, di tengah persaingan yang sangat sengit untuk merebutkan pengaruh inilah Indonesia ada. Di tengah upaya media Amerika, khususnya Times, yang tengah berupaya untuk mempropagandakan bahaya komunisme, Soekarno yang terbuka dengan PKI pun terkena getahnya. Soekarno sebagai Presiden Indonesia kerap dijelek-jelekkan dalam media Amerika Serikat, dan Times senantiasa menjadi pelopornya dengan mengatakan Soekarno telah tidur dengan PKI. Media Amerika berusaha untuk membangkitkan opini umum
bahwa komunis tengah berupaya merebut Indonesia dengan dukungan penuh Soekarno. William Oltmans, sahabat Soekarno yang telah mengikutinya selama 10 tahun, bahkan juga mencatat bahwa politisi Amerika pun tak kalah kejam dibanding wartawan. Inilah pendapat mereka soal Soekarno. Seorang tokoh bernama William Broomfield juga kerap berbicara soal Soekarno di Kongres Amerika. Dan inilah salah satu ucapannya sewaktu ada di hadapan Komisi Luar Negeri Kongres Amerika. Seorang despot, orang yang gila kekuasaan, seorang Adolf Hitler, dan penjahat muda internasional. Lihat saja sobat sejarah, betapa buruknya pandangan mereka terhadap Soekarno. Kita mungkin kerap gusar melihat begitu banyak rakyat negara ini termakan berita yang tidak benar alias hoax. Salah satunya soal G30 SPKI ini. Tapi, bayangkan saja, waktu itu yang punya pikiran sesat seperti ini adalah para politisinya di Amerika. Soekarno pun pernah mengadukan tentang hal ini kepada Louis Fisher, seorang anti-kolonialis yang sempat tinggal bersama presiden selama beberapa bulan. Bicara soal Soekarno di mata Washington saat Perang Dingin, maka patut juga membahas CIA. Sebab CIA merupakan kanal informasi terpercaya yang dimiliki Amerika berkenaan dengan keadaan Indonesia. Tidak hanya sebagai kanal informasi, CIA sebagai badan intelijen malah telah menjadi bagian dari pemerintah bayangan yang menurut David Weiss dan Thomas Ross telah mengatur kehidupan 220 juta rakyatnya. Buku mereka, The Invisible Government, menyatakan bahwa pemerintah bayangan ini adalah organisasi tidak resmi yang lepas, tanpa bentuk, dan terdiri atas orang-orang dan badan-badan yang berasal dari pemerintah yang kelihatan. Terdapat sejumlah pemerintah bayangan di Amerika yang dicatat oleh buku ini, dengan CIA sebagai jantungnya. CIA sendiri adalah organisasi mata-mata yang sangat canggih, yang mempekerjakan lebih dari 200.000 orang di seluruh dunia. Buku ini juga membahas bagaimana cara dan agenda CIA dalam menyusun kudeta di Padang pada tahun 1958. Puluhan ton senjata dikirimkan, tapi sayang pengiriman ini mubazir sebab dengan cepat pemerintah memadamkan pemberontakan Permesta dan PRRI. Selain itu, buku ini juga membahas bagaimana Kennedy gagal dalam mengadakan invasi Teluk Babi pada 15 April 1961 untuk menjatuhkan Fidel Castro. Mengetahui pentingnya buku ini bagi Soekarno, William Oltmans segera memberitahukan Soekarno mengenai penerbitan buku ini, yang dengan segera memesan 20 eksemplar buku untuk dihantarkan kepada Subandrio di Jakarta, agar diedarkan di dalam kabinet presiden. Nah, kasus yang dialami Allison dapat memperlihatkan kepada kita otoritas dan kekuatan CIA dalam pemerintahan Amerika Serikat. John Moore Allison hadir sebagai Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia. Ia hadir sebagai pengganti dari Cumming. Pandangan Amerika pada waktu itu sedang pesimisnya, sebab pada masa Cumming, Soekarno mengeluarkan konsepsi presiden, yang menjadi awal dari demokrasi terpimpin, sekaligus terlibatnya Partai Komunis Indonesia di dalam kabinet. Sebagai politisi Amerika, pandangan politik Allison awalnya memang sejalan dengan Washington. Namun, seiring waktu ia bekerja di sini, ia mulai melihat bahwa ternyata situasi di Indonesia berbeda. Ia kemudian mengkritik pers Amerika yang memberikan gambaran yang salah dan berbahaya. Ia juga meminta agar para pemangku kepentingan di Amerika tidak sembarangan menghakimi situasi di sini. Ia memang menyadari bahwa komunis kian bertambah kuat di Indonesia. Namun, ia juga menentang pandangan Washington yang terlampau sederhana terhadap situasi Indonesia yang rumit. Allison pun juga menyimpulkan bahwa kemudahan komunisme meraih dukungan di sini dan kesulitan Amerika untuk melakukan hal yang sama disebabkan oleh alasan historis yang dapat ditarik kembali ke masa perjuangan kemerdekaan. Berdasarkan dokumen UN, Allison menunjukkan bahwa waktu itu Rusia benar-benar berpihak kepada Indonesia di dalam perjuangan kemerdekaannya, sementara Amerika berpihak pada Belanda.
Indonesia benar-benar melihat sedikitnya upaya dan campur tangan Amerika yang dapat mencegah perang. Malah, Belanda menggunakan tank dan senapan dari Amerika untuk merebut kekuasaan. Allyson pun juga menegaskan bahwa penarikan atau pengurangan bantuan Amerika terhadap Indonesia dapat mempercepat jatuhnya negara ini ke dalam komunisme. Sayangnya, Amerika Serikat lebih memilih untuk mendengarkan CIA dibanding laporan dari duta besarnya sendiri. Laporan CIA menegaskan bahwa tindakan yang tegas harus segera diambil sebelum Indonesia jatuh ke dalam tangan komunisme. Sementara itu, berkenaan dengan Allyson, Washington pun berniat untuk menyingkirkannya dari Indonesia. Surat pun dilayangkan, dan Allyson menyadari bahwa surat ini berkaitan dengan pendapatnya soal keadaan di Indonesia. Meskipun ia tidak suka dengan keputusan ini, sebagai petugas kedutaan, ia sendiri akhirnya menyatakan bahwa ia patut bersedia bertugas kemanapun yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Maka, dengan ini, Allyson pun dipindah tugaskan ke kedutaan Cekoslovakia. Kekuatan CIA di Amerika dan kecondongan pemerintah terhadap CIA, serta semua miskonsepsi lapisan politik Amerika yang salah tapi tetap dipelihara, akhirnya membawa dampak terhadap kebijakan yang dipilih oleh Amerika Serikat. Dan dampak inilah yang dapat kita lihat hingga sekarang, baik terhadap pemberontakan-pemberontakan maupun di dalam G30 SPKI. Inilah akhir dari video ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.